Halo teman-teman semua, selamat datang di vlog gua di RH Fadilah 23. Oke teman-teman, selamat datang di video gua. Gua di sini bakal ngejelasin apa sih standarisasi untuk balap atau untuk latihan, track day, untuk event-event fun race, part-part apa aja yang perlu kalian ganti. Kalian simak video ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Oke? Oke, sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe video ini agar bisa lebih berkembang dan lebih bermanfaat untuk kalian semua. Oke, tahapan pertama yang perlu kalian ganti yaitu yaitu ban. Yang pertama, bannya perlu kalian ganti depan belakang yang bertipe soft compound. Kenapa bertipe soft compound? Karena rata-rata di aspal-aspal Indonesia atau di suhu udara Indonesia yang cocok untuk aspalnya itu bannya yang cocok itu bertipe soft compound gitu teman-teman. Nah, untuk yang keduanya kalian mungkin menganggap sepele dalam hal pengereman atau braking. Di dalam dunia balap atau latihan atau track day itu menurut saya sangat penting, karena di lintasan itu kalian memerlukan pacu atau kecepatan. Nah, maka itu ada beberapa bagian parts di bagian braking perlu kalian upgrade. Yang terutama sih kalau menurut saya yang pertama kalian upgrade itu dari brake line, atau bisa kita familiarnya bisa disebut selang rem teman-teman. Di luar sana banyak aftermarket untuk brake line, untuk standarisasi untuk latihan atau untuk balap juga udah banyak. Mungkin ntar gue bakal liatin seperti apa fisiknya, ntar kita lihat videonya ya. Nah itu dari brake line mungkin seperti itu. Kenapa kalian untuk perlu brake line itu diganti? Karena di brake line atau di selang rem itu ada titik didihnya. Nah, untuk standarisasi latihan track day atau event-event fun race itu kan memacu kecepatan, dan remnya pun makin banyak dimainin gitu teman-teman, karena ada adanya late braking atau terjadi hal-hal yang lainnya. Nah, kenapa kalian harus ganti titik didihnya? Untuk yang original bawaan pabrik itu hanya rendah, sangat-sangat rendah teman-teman. Jadi ngeri aja. Yang kita sparein sih untuk antisipasinya untuk remblong. Nah seperti itu. Kenapa bisa remblong? Karena bahan yang dari pabrik itu hanya terbuat dari karet. Nah ketika karet itu panas, karena adanya panas dari kampas rem itu dia naik ke selang rem dan itu akan memuai karetnya. Nah maka digantilah untuk yang aftermarket seperti yang tadi di video itu teman-teman. Itu titik didihnya bisa lebih tinggi dan ya lumayan untuk mengantisipasi remblong atau yang lain-lainnya gitu. Oke, untuk yang ketiga mungkin bisa kalian ganti dari body set, atau bisa disebut ya body fiber mungkin gitu ya teman-teman. Kenapa mesti body fiber? Yang pertama, kalau untuk body yang kayak original bawaan pabrik itu ketika kalian crash, ketika kalian jatuh, yang kalian bahayain si serpihannya itu, bodinya itu bakal menjadi pecah beberapa bagian begitu teman-teman. Untuk antisipasinya itu, dan yang keduanya body ini bisa memperingan bobot dari motor itu sendiri gitu. Nah untuk body fiber keunggulannya ketika dia patah atau ketika dia crash, dia tidak akan pecah di beberapa bagian gitu, tidak sebanyak body biasa atau body pada umumnya semua gitu. Nah setelah dari body rest mungkin kalian bisa ganti dari footstep gitu teman-teman. Dari footstep, kenapa footstep harus diganti? Yang paling pertama kita mencoba merawat sirkuit semua yang ada di Indonesia. Yang pertama kalian ganti footstepnya dengan yang berujungnya ada teflonnya teman-teman. Yang teflonnya ntar ada di videonya. Nah ganti footstep itu keuntungannya merawat
sirkuit semua yang ada di Indonesia agar lebih terawat dan lebih panjang umurnya dan menguntungkan untuk kita makainya juga nyaman sirkuitnya gitu kan, karena kalau kita crash atau terjadi hal tidak diinginkan itu terjaga footstepnya. Yang pertama itu bakal ngegaret aspal dan itu terjaga oleh teflon. Yang keduanya di bagian body posisinya pun kalian akan lebih nyaman karena footstep dari yang untuk standarisasi untuk track day atau latihan itu akan lebih tinggi dan itu akan mempernyaman ketika kalian cornering di sirkuit dan gimana ya, pokoknya bakal lebih nyaman deh untuk kalian bisa bakal nyobain ketika antar track day. Kalau misalkan perbedaan dari footstep ori dan footstep yang istilahnya udah di upgrade atau ya bisa kalian beli di aftermarket juga banyak yang bisa lebih tinggi atau menambahkan riser gitu teman-teman. Untuk yang ketiga mungkin knalpot mungkin udah familiar ya. Kenapa kita harus ganti knalpot kalau saat track day? Yang pertama sih agar lebih nyamannya agar si motor pun lebih lepas tenaganya ketimbang pakai knalpot standar gitu. Nah, yang keduanya brake line rem belakang kalian perlu juga ganti. Sebetulnya keperluannya 30% untuk belakang, mungkin untuk lebih tepatnya sih menjaga safety mendingan brake line untuk yang di rem belakang kalian ganti juga gitu. Oke, mungkin teman-teman langkah selanjutnya yang perlu kalian ganti itu bagian bawah atau bagian bodi bawah, yaitu undercowl. Kenapa kalian perlu undercowl yang tertutup? Itu akan meminimalisir dari kebocoran oli atau radiator yang ada pada motor kalian tidak langsung jatuh pada lintasan sirkuit gitu. Jadi gunanya undercowl menahan tetesan oli atau kebocoran dari radiator yang ada di motor kalian itu ditahan di undercowl agar tidak langsung menetes langsung pada sirkuit gitu, agar tidak membahayakan peserta yang lainnya bila mana terinjak pada motor teman kita atau pada rider-rider lain, tidak mengakibatkan slip, kehilangan grip dan akhirnya jatuh gitu teman-teman. Mungkin itu kegunaan dari undercowl. Untuk yang terakhir, nah ini sok belakang, mengenai kaki-kaki sok depan dan sok belakang. Yang sok depan menurut saya itu repair ulang. Sebelum kalian track day, kalian ganti dulu minyak remnya. Oli shocknya saya maksud. Oli shocknya kalian ganti, kalian bersihin lagi dalaman-dalamannya agar lebih nyaman dan meminimalisir adanya bumpy pada motor. Mungkin kalau adanya bumpy lagi, mungkin kalian bisa tambahin ada pas tambahan yaitu preload. Mungkin di luar sana udah banyak preload untuk shock depannya, untuk motor bebek, matic dan maupun juga sport juga udah ada. Mungkin kalian bisa lihat nanti bentuknya seperti apa itu preload. Nah, preload ini kegunaannya untuk adjustable untuk apa ya, rebound dari shock depan itu sendiri. Kalian bisa atur, bisa lebih keras atau lebih soft juga kalian bisa atur. Nah, gitu. Untuk bagian kaki-kaki belakang atau shock belakang mungkin bisa kalian ganti yang tabung dan klik gitu. Nah, di luar sana udah banyak juga yang menciptakan shock belakang yang udah bertabung atau udah klik juga, klik untuk rebound. Di luar sana udah banyak. Mungkin di sini gue bakal nyaranin ke teman-teman kalau misalkan budgetingnya kurang untuk mengganti shock belakang, shock standar juga bisa. Cuman lebih amannya lagi kalian rebound ulang di tukang servis shock. Banyak di daerah-daerah kalian mungkin ya untuk rebound shock. Nah, kalian bawa yang standarnya, kalian minta rebound ulang dan ukur berat badan kalian, bobot motornya juga agar lebih presisi juga gitu teman-teman. Nah, mungkin itu alternatif dari meribon shock belakang dari yang stok standar di rebound ulang, dan itu layak untuk kalian pakai untuk track day atau untuk event-event fun race. Nah, mungkin seperti itu. Nah, mungkin seperti itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mungkin segitu.
manfaatnya atau edukasi saya untuk teman-teman. Mungkin kalau misalkan ada kekurangannya atau ada bang ini nih yang harus diganti, kalian bisa komen di video di bawah ini agar lebih bisa mengedukasi teman-teman dan menjaga safety pada saat menyalurkan hobi teman-teman. Oke, mungkin di video selanjutnya gue bakal ngasih tahu standarisasi untuk safety pada diri kita sendiri. Apa aja sih yang kita pakai, apa aja yang perlu kita persiapkan untuk perlindungan diri kita. Mungkin di next video gue bakal ngejelasin. Oke teman-teman, semoga bermanfaat video ini buat teman-teman, dan share ke teman-teman, mungkin lebih bermanfaat. Bila lebih kurangnya saya minta maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di video ini supaya bisa lebih berkembang dan lebih bermanfaat untuk kalian semua. Oke.